Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa mungkin sekitar 4-5 hari yang lalu saya merilis video yang berjudul Hoax Ketinggian Hilal yang Membodohi Umat. Banyak sekali yang berkomentar bahwa mereka baru sadar lah bahwa ternyata apa itu duduk soalnya ketinggian hilal itu di situ. Jadi mereka mengapresiasi lah, banyak mengapresiasi bahwa saya sudah berhasil memberikan pembelajaran bagaimana konsep astronomi dalam pembentukan terjadinya pertumbuhan fase bulan, termasuk hilal di dalamnya itu. Namun demikian, ada juga lah beberapa yang kukuh pada pendiriannya bahwa hilal yang tidak kelihatan itu ya bukan hilal. Harus diingat bahwa hilal itu tidak kelihatan ya karena pertama sebetulnya di atas ufuk, tapi sinarnya kalah oleh intensitas intensitas sinar matahari yang terlalu kuat. Tidak kelihatan juga. Jadi meskipun itu besar sekali, bukan hilal ya, misalnya oh, first quarter moon itu tidak bisa kelihatan kalau dia, atau bahkan waxing gibbous atau waning gibbous moon itu ya, artinya yang sudah lebih besar dari 50% itu ya tidak kelihatan kalau kalah intensitasnya oleh sinar matahari. Jadi tidak kelihatan. Yang keduanya tidak kelihatannya itu karena dia bawa ufuk. Jadi itu juga tidak kelihatan. Tapi orang-orang seperti ini kukuh bahwa mereka beranu pada bahwa Nabi itu mensyaratkan bahwa hilal itu harus kelihatan. Nah, cuman ada yang sudah saya jelaskan juga dalam video yang lalu bahwa iya, tapi ada hadis juga yang mengatakan bahwa uh, Rasul itu berkata, ini ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami ini umat yang ummi. Apa itu? Kemudian dijelaskan juga dalam hadis itu, la naktubu, kami tidak bisa menulis, wala nafsibu, kami juga tidak bisa menghitung. Jadi ini juga hadis yang harus masa. Lah kalau semua hadis dianggap harus itu sunnah dan harus berarti kita menjadi ummi itu harus juga wajib juga kita menjadi ummi. Jadi tidak boleh melihat itu hadis itu secara harfiah saja, secara harfiah. Jadi harus dilihat konteksnya yang luas gitu ya. Nah, tapi orang ini ya pokoknya tetap aja ya, pokoknya itu, pokoknya ilmunya itu ilmu pokoknya. Oke, saya ingatkan itu adalah keputusan fikih Anda dan saya hormati. Itu keputusan fikih. Yang saya berubah saat tampilkan dalam video-video saya adalah fakta astronomis untuk membantah kata-kata narasi-narasi Profesor Thomas Jamaluddin yang berisi hoax, apa itu noise, kebisingan yang mengatakan bahwa wujudul hilal Muhammadiyah itu astronomi yang usang. Ini yang makanya saya mengkajinya dari aspek astronomisnya. Kalau itu sudah menjadi keputusan fikih, ya sudah, itu saya hormati, kami hormati, nggak apa-apa, silahkan kan gitu. Cuman harus saya ingatkan juga bahwa kalau Anda memutuskan bahwa yang kelihatan hilal itu harus yang kelihatan, nah ini akan merupakan backfire juga, akan saya jelaskan di sini. Nah, izinkan saya men-share screen saya. Ini judul video saya kali ini. Judul video saya kali ini, Urjunil Qadim dan Wilayah Tak Bertuan. Nah, ini dalam rangka karena ada potensi besar perbedaan Idul Adha pada 1444 Hijriah yang akan datang. Kali ini saya
mohon maaf saat waktu yang lalu juga sebetulnya saya lupa, saya tidak memperkenalkan karena terlalu bersemangat gitu. Ini merupakan kerjasama dari saya Islamic Science Research Institute dengan Pak Kasmui. Pak Kasmui ini adalah dosen Universitas Negeri Semarang yang juga adalah pengurus Muhammadiyah ranting, salah satu ranting di Semarang lah gitu ya. Jadi beliau, tapi beliau memang keahliannya adalah dalam komputer gitu, dalam komputer gitu, sehingga uh, jadi perhitungan-perhitungan prosentase fase bulan itu yang saya uh, tampilkan pada video yang lalu juga yang sekarang itu sebetulnya beliau software beliau yang gitu. Sebetulnya astronomi engine-nya sudah ada gitu. Itu ada dari public domain. Cuman untuk menjadikan itu menjadi satu aplikasi yang apalagi itu menjadi satu hal yang bisa diakses online, itu suatu pekerjaan IT yang tidak sederhana. Saya tidak punya kemampuan itu. Jadi saya bekerja sama dengan Pak Kasmu ini, yang beliau ini adalah kandidat doktor di Universitas Gadjah Mada kalau tidak salah gitu ya. Kita doakan semoga segera berhasil, segera sukses. Oke, judulnya adalah Urjunil Qadim dan Wilayah Tak Bertuan. Apa itu nanti saya akan tunjukkan. Pendahuluan. Ada potensi besar perbedaan perayaan Idul Adha 1444 Hijriah yang akan datang. Sebetulnya di video yang lalu saya sudah. Most likely, sangat besar kemungkinan ini merupakan pengulangan seperti Idul Adha 1443 Hijriah yang lalu. Jadi sangat sayang sekali lah kalau kalau sampai terjadi perbedaan seperti ini. Video ini akan menganalisis kenampakan hilal pada akhir Zulqaidah dan awal Zulhijjah 1444 Hijriah. Nah, ini yang jarang dikupaskan. Selamanya itu kan selalu mengupas soal hilal aja. Ini tidak. Akhir Zulqaidah, jadi itu kita analisis sejak dari sana. Oke. Lengkap dengan animasi perubahan fase bulannya. Ya. Landasan syariahnya. Mengapa saya kok menganukan ini sejak akhir Zulqaidahnya? Karena memang ada landasan syariahnya. Ini landasan syariahnya. Yasin 39. Wal qamar, dan bulan, qaddarnahu, kami telah menetapkan atas bulan itu. Ini Ini Yasin 39. Adapun bulan, kami telah menetapkan fase yang tepat untuknya. Fase yang tepat untuknya ya. Untuknya itu untuk bulan. Sampai berakhir seperti pelepah kurma yang melengkung. Jadi ini adalah landasan syariah ini. Quran bukan main-main ini. Ini firman Allah ya. Nah, ayat ini mendefinisikan titik nol, origin, dalam siklus peredaran bulan. Manzilah terakhirnya adalah berbentuk urjunil qadim, ya, hatta ada kalau urjunil qadim, tapi akhir dari manzilah itu adalah titik nolnya. Karena setelah itu terjadi hilang. Ayat ini mendefinisikan titik nol. Jadi akhir daripada manzilah urjunil qadim itu adalah titik nol, origin. Yaitulah adalah ijtima dalam siklus peredaran bulan. Jadi ijtima adalah titik nol, origin itu. Karena ini adalah akhir daripada manzilah yang terakhir itu, menurut Yasin. Nah, origin itu dalam matematik itu tidak ada dimensinya. Jadi kalau nol ya nol, bundar, bulat. Kalau 0,001 ya sudah tidak nol lagi. Jadi origin itu adalah nol. Bundar, artinya tidak ada 0,001, enggak ada.
Jadi dia tidak ada dimensi meskipun memiliki unit. Jadi misalnya unitnya apa? Misalnya menimbang emas, tidak ada barangnya itu nol. Timbangan itu menunjukkan nol. Tapi begitu dimasukkan sesuatu, baru dia akan menunjukkan 0,2 gram misalnya. Apa atau 2 gram atau 1 gram dan sebagainya. Jadi ada, kalau itu berarti unitnya gram, tapi ini dimensionless. Tapi tidak ada dimensinya, itu nol. Nah, cuman persoalannya harus diperhatikan perbedaan antara definisi matematis, teoritis, dan fisika. Dalam matematis itu nol itu nol. Tapi dalam kenyataannya secara fisika itu tidak mungkin ada seperti itu. Jadi misalnya timbangan itu ya tadi timbangan emas itu. Kalau nol betul teoritisnya nol. Tapi kalau misalnya kenyataannya ada angin bertiup, itu bisa jadi dia bergerak jadi 0,001, 0,002 kan gitu. Itu kenyataan fisika, tidak bisa. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang seperti matematis, karena dunia ini alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah berdasarkan matematik, tidak. Allah punya hitungannya sendiri, nggak tahu kita apa itu ilmunya. Karena kita terlalu bodoh untuk memaknai. Nah, kemudian orang menciptakan matematik itu untuk mendekati pola kenampakan alam itu. Jadi matematik hanya untuk mendekati saja. Jadi ada teoritis, misalnya seorang guru menerangkan tentang titik. Titik itu dimensionless secara matematik ya, tidak ada dimensinya. Tapi bagaimana dia akan menjelaskan itu kalau tidak dia mau membuat titik di papan tulis, titik. Tapi kalau begitu dia tak di papan tulis itu sudah ada, mungkin sudah 2 mm sendiri gitu. Tidak bisa. Jadi kalau tidak dianukan 2 mm ya tidak bisa menjelaskannya pada muridnya kan gitu. Begitu ke garis. Garis itu tidak punya ketebalan. Garis ada dimensionless. Tapi kalau kalau guru tidak boleh menggambarkan dari papan tulis ya susah. Bagaimana dia cuma ngomong doang? Ya harus digambarkan. Tapi begitu digambarkan, dia ketebalannya sudah garis itu 2 mm sendiri kan gitu. Nah, itu yang harus jadi dalam kenyataannya fisika dan matematis ini ada perbedaan. Jadi kita hanya menggunakan matematik itu untuk memodel fakta-fakta alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Oke. Tinjauan kasusnya adalah peralihan akhir Zulqa'dah dan Zulhijjah 1444 Hijriah yang akan datang. Oke. Jadi Urjunil Qadim yang akan kita bahas itu adalah itu. Agar dapat menampilkan data secara akurat, video ini akan menggunakan referensi data astronomis pada akhir Zulqa'dah dan awal Zulhijjah 1444 Hijriah yang akan datang. Kondisi perubahan fase bulan pada manzilah ke-29, karena Zulqa'dah nanti itu akan berumur 29 hari, yaitu merupakan akhir Zulqa'dah dan manzilah 1 awal Zulhijjah 1444 Hijriah diberikan di sini. Sekarang animasi perubahan fase bulan. Jadi fase bulan sejak manzilah ke-29 dari Zulqa'dah sampai dengan akan saya berikan di sini. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini adalah kondisi hilalnya, kondisi fase bulannya. Pada Juni 17, 2023, ini adalah manzilah ke-29 Zulqa'dah. Awal manzilahnya terjadi pada 17 Juni 2023 pukul 11.37. Mengapa saya katakan ini awalnya pada 17 Juni? Karena ijtima'nya itu terjadi pada 18 Juni, pukul 11.37. Jadi secara kasar ya dikurangi 24 jam saja. Jadi awal manzilah
ke-29 ini adalah ini. Berapa ketebalan hilalnya adalah 1,19% sampai dengan 1,11%. Mengecil karena dia mengecil kan. Karena Urjunil Qadim itu kan mengecil, tidak membesar. Jadi ini di sini sampai ke sini itu adalah 0,119 sampai 1,11%. Oke, kemudian dia bergerak. Ini manzilah ke-29 tapi masih manzilah karena satu manzilah itu kan 24 jam di sini. Jadi ini sekarang bergerak, tapi semakin mengecil ini. Lihat, ini semakin mengecil juga. Sekarang 1,11 sampai 1,02. Terus mengecil. Nah, disinilah sunset pada 17 Juni 2023. Ini setelah itu, nah oke. Sebelumnya, maaf. Jadi meskipun di sini tadi sebetulnya Urjunil Qadim ini ada di langit tapi tidak kelihatan, ya. Ini bukan hilal, ini adalah sabit tua, tapi tidak kelihatan karena terang benderang kalah oleh sinar matahari. Seharusnya kelihatan, tapi tidak kelihatan gitu. Ya, terus berjalan. Nah, pada saat di sini seharusnya kelihatan karena ini, tapi kan ini kan semakin kecil ini. Sekarang cuma 0,73% sampai 0,67%. Jadi nggak mungkin kelihatan juga. Kemudian Urjunil Qadim ini sabit tua ini tenggelam. Nah, sudah tidak bisa kelihatan lagi apalagi. Terus nah di sini sekarang karena tengah malam masuklah dia ke 18 Juni 2023. Masih manzilah 29. Sudah semakin mengecil tapi ini lihat. Ini semakin mengecil. Terus mengecil. Terbit matahari. Seharusnya kelihatan, tapi ini semakin kecil. Jadi nggak mungkin kelihatan juga malah. Yang tadi aja nggak kelihatan. Terus, nah padu di sini baru akhir manzilah ke-29 Zulqaidah. Karena apa? Karena ijtima terjadi pada 18 Juni 2023 pukul 11.37. Nah, jadi seharusnya, nah tolong diperhatikan bahwa ini meskipun dia ijtima, teoritisnya adalah nol. Teoritisnya nol. Tapi tidak pernah kejadian dalam fisika itu betul-betul nol seperti matematik. Jadi ternyata masih ada 0,13%, kira-kira 0,13%. Jadi ini perhatikan ini semakin lambat perubahannya kan. Jadi misalnya ini di sini sejam kemudian masih 0,13. Jadi artinya dia tidak beranjak. Nah, artinya anunya itu. Tapi ya tidak kelihatan memang. Karena ini kalau secara kasat matanya ya gelap total lah gitu. Hanya matematik yang bisa menganukan ini. Kemudian, nah ini sudah semakin membesar sekarang. Lihat ini pergerakannya hanya setengah derajat, yang ini 15 derajat per jam. Kemudian gini. Nah, pada maghrib 18 Juni, ketinggian hilalnya 1,1 derajat dan elongasinya 4,8 derajat. Inilah yang ditolak oleh Mabims. Ini bukan hilal. Meskipun sudah terjadi ijtima, kira-kira 6 jam yang lalu kan. Tadi kan 6 jam yang lalu sudah terjadi ijtima ini. Di sini ijtima, tapi 6 jam kemudian karena tidak kelihatan, oh itu bukan hilal karena tidak kelihatan. Oke. Karena apalagi kemudian tenggelam ini. Hanya kalau 1,1 derajat itu kan kira-kira 5 menitan aja ini. Kemudian udah tenggelam, 5 menit kemudian tenggelam. Tapi ini semakin besar. Terus semakin besar. Masuk ke 19 Juni 2023 masih manzilah pertama. Sekarang penyiramannya sudah 0,36% sampai 0,40%. Terus ini masih di bawah ufuk ya, terus di bawah ufuk, tidak mungkin kelihatan karena di bawah ufuk. Kemudian pukul 6 seharusnya kelihatan. Dan ketebalannya sudah besar, 0,65% sampai 0,71%. Tapi tidak kelihatan karena terang benderang oleh sinar matahari, kalah oleh sinar matahari ini di langit itu. Sehingga terus tengah hari inilah masuk ke manzilah kedua. Manzilah kedua kan? Manzilah kedua ketebalannya sudah sekian, tapi tetap tidak kelihatan karena kalah oleh sinar matahari.
Terus baru di sini kata si apa tuh kata Mabims itu, nah kalau ini baru hilal nih karena tingginya 12,3%. Elongasi kelihatan, oke. Tapi ini hanya berumur kira-kira 48 menit sampai kira-kira 50 sampai katakanlah 1 jam, 58 menitan lah kira-kira ini. Karena kemudian ini kan apa bumi itu kan berputar selama 360 derajat 360 derajat itu kan 24 jam. Jadi setiap jamnya itu 15 derajat, setiap menitnya itu 4 derajat. Maaf, setiap derajatnya itu 4 menit. Setiap derajat 4 menit. Kalau ini 12,3 derajat ya kira-kira 50 menitan lah, 50 menit atau 50 menit sampai 55 menitan lah. Kemudian dia tenggelam. Nah, jadi sebetulnya kalau memang klaim yang tadi ngeyel-ngeyel bahwa kalau bukan tidak kelihatan itu bukan hilal. Oke, berarti ini hilal, tapi setelah itu bukan hilal lagi karena sudah tenggelam juga. Jadi kan aneh sekali gitu loh. Karena katanya kan kalau hilal itu tidak kelihatan, tidak kelihatan itu bisa kalah intensitasnya oleh sinar matahari atau di bawah ufuk itu bukan hilal. Berarti sekarang bukan hilal. Karena bulan tenggelam pada 18.40. Tadi matahari tenggelam pada 17.37. Itu 17.47, maaf. 17.47. Jadi ini sudah bukan hilal lagi karena nggak kelihatan kan gitu. Jadi ini yang anunya. Nah sekarang saya rangkum semuanya itu. Jadi angka-angka yang tadi itu, yang pada pukul sekian, saya bikin grafik pakai Excel aja ini. Nah, jadi seperti ini sekarang. Seperti ini ya. Jadi itu kan tadi mulai pada 17 Juni 2023 pukul 11.37 inilah awal dari manzilah ke-29 Zulqaidah. Berakhirnya di mana? Berakhirnya saat ijtima 11.37 pada 18 Juni di sini. Jadi ini anunya nih penyinarannya. Jadi penyinarannya tapi mengecil kan gitu. Mengecil. Terus dia menjadi titik terendahnya adalah terjadi pada ijtima. Nah, ini kata Mabims nih, kata Mabims. Ini adalah Urjunil Qadim. Oke. Oke, Urjunil Qadim. Tapi kemudian jadi hilal sudah terbentuk nih secara matematis ya, secara matematis, secara astronomis terbentuk. Sampai dengan di sini, tapi ini bukan tidak diakui sebagai hilal kan karena ini di sini tidak kelihatan karena dari sini sampai ke sini ya, sampai kira-kira maghrib di sini tidak kelihatan karena memang kalah sinar intensitasnya oleh sinar matahari. Sedangkan dari sini sampai ke sini, maaf sampai ke ini 7, nah sampai mungkin di sekitar sini karena di bawah ufuk. Sementara itu dari sini di bawah ufuk kan ini sampai kira-kira pukul 6 lah. Kemudian dari pukul 6 sampai dengan pukul 17 tidak kelihatan karena kalah juga sinar intensitasnya oleh sinar matahari. Nah, kemudian ini adalah hilal yang diakui oleh Mabims itu. Karena itu maghrib di sini 17.47, kemudian 18.46 eh, bulan itu tenggelam. Jadi cuma berapa nih? 59 menitan, 59 menit. Kemudian dia tenggelam. Jadi artinya ini bukan hilal lagi kan? Karena katanya kalau tidak kelihatan bukan hilal. Nah, kalau tidak kelihatan kan bukan hilal. Ini pada 19. Maaf. Maaf. Nah, ini kan bukan hilal katanya karena itu sudah tenggelam lagi. Tidak kelihatan ini di bawah ufuk kok karena bulan sudah tenggelam. Artinya kalau gitu ini adalah wilayah yang
dalam bahasa Yunani itu terra nullius. Terra nullius itu adalah no man's land. Daerah tidak bertuan. Kata Yasin 39, Urjunil Qadim adalah akhir daripada Urjunil Qadim adalah akhir manzilah. Dan itu akhir manzilah itu ditandai oleh apa itu oleh ini ijtima itu. Kemudian baru diakui hilalnya di sini kata Mabims. Setelah itu bukan hilal lagi, berarti ini adalah daerah tidak bertuan. Terus apa ini? Masa ini kemudian kalau dia dianukan sebagai ini bukan manzilah terakhir, ini manzilah N-1, manzilah terakhirnya N-nya adalah ini. Loh, ini membesar loh anunya itu, penyinarannya membesar. Tidak kelihatan memang betul. Tadi tidak kelihatan sampai di sini adalah karena salah sinarnya oleh matahari. Sampai di sini kira-kira itu karena di bawah bumi, tapi sampai di sini kalah lagi oleh sinar matahari. Jadi ini daerah tidak bertuan ini. Jadi kan kacau betul. Jadi menurut saya. Jadi itu. Nah sekarang kita tunjukkan kalau menurut saya ya apa itu fakta astronomisnya itu yang betul adalah begini. Ini adalah Urjunil Qadim, ya toh. Kemudian ini adalah manzilah pertama nih. Ya ini Urjunil Qadim, manzilah ke-29 Zulqaidah. Kemudian ini adalah manzilah pertama Zulhijjah. Manzilah pertama Zulhijjah. Ini lihat, ini simetris ini. Dan di sini ini juga sampai 11,73 kan gitu. Ini kan bahwa tidak kelihatan dan kelihatan kan oke lah gitu. Nah, kemudian ini manzilah kedua. Manzilah kedua Zulhijjah. Manzilah kedua Zulhijjah. Jadi kalau misalnya kata Mabims itu yang kelihatan aja hilal yang hilal itu adalah yang kelihatan. Jadi cuma di sini aja kan. Hilal itu antara 1747 sampai 1846 karena di sini sudah tenggelam lagi kan gitu, bukan hilal. Apa itu nalar akademiknya memang seperti itu. Jadi sangat ya aneh aja gitu secara astronomis gitu. Nah, kesimpulannya adalah begini. Penjelasan penjelasan dalam video ini membuktikan bahwa kriteria wujud hilal Muhammadiyah adalah sangat saintifik. Ya, sangat saintifik loh. Jadi kita tuh nggak. Nah, ini telah dikaji oleh puluhan ahli falak Muhammadiyah melalui diskusi yang panjang, hati-hati dan komprehensif. Kita bertengkar dalam internal itu untuk merumuskan ini. Tapi itu akhirnya sering menjadi ijtihad kolektif. Memang Muhammadiyah akan menyempurnakan wujud hilal dan bermigrasi ke kalender Islam global karena tuntutan sains dan teknologi untuk mempersatukan umat Islam dunia. Namun tidak ada ruang bagi siapapun yang menuduh ilmu astronomi yang kami gunakan itu usang. Karena seperti tadi itu kan gitu. Nah, bahwa kemudian kecuali dia dapat membuktikannya dengan bukti-bukti saintifik yang akurat dan komprehensif juga. Tidak hanya dengan narasi yang provokatif. Astronominya usang loh. Secara astronomis tadi sudah saya jelaskan itu bahwa itu sangat saintifik. Jadi Anda kalau akan menuduh seperti itu harus menunjukkan astronomisnya. Bahwa masih ada yang tidak setuju dengan pilihan kami karena apa itu karena ijtihad fikih ya. Ya kami menghormatinya gitu. Kami menghormatinya, cuman kami berusaha menyadarkan bahwa oke loh. Kalau Anda mengatakan bahwa hilal yang menurut Nabi itu yang kelihatan saja itu ya cuma kira-kira 59 menit nanti itu. Ya kan antara 17.47 sampai 18.46. Apakah betul itu?
Karena setelah itu bulan tenggelam bukan hilal lagi. Terus sumu liru'yatihi, berpuasalah dengan melihat hilal. Hilalnya mana? Hilalnya cuma sejam aja. Jadi mohon anulah, ini tidak anu ya. Itu kami menghormati kalau keputusan ijtihad Anda fikihnya seperti itu. Ya silakan. Namun jangan paksa kami yang telah melakukan ijtihad kolektif. Itu yang maksudnya. Ya, ijtihad kami sudah ijtihad kolektif. Puluhan ahli falak Muhammadiyah sudah mendiskusikan ini secara komprehensif kan gitu. Kami telah menetapkan 1 Zulhijjah 14 Hijriah yang akan datang jatuh pada 19 Juni 2023 ya. Jadi karena tadi setelah ijtima berapapun ketinggian hilal, karena ketinggian hilal bagi kami tidak bermakna apa-apa karena ketinggian hilal di bawah ufuk itu lebih besar anunya hilalnya. Dan Idul Adhanya nanti jatuh pada 28 Juni 2023. Semuanya berdasarkan fakta astronomis yang akurat. Jadi kalau misalnya ada yang tetap bersikukuh bahwa oke, yang tidak kelihatan itu iya, tapi ingat menurut Al-Qur'an itu menurut Yasin 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, dan kami telah tetapkan bulan sehingga pada secara tepat manzilah terakhirnya itu adalah berupa urjunil qadim, dan urjunil qadim berakhir saat ijtima. Jadi kalau tetap menyelisihi bahwa pokoknya sampai kelihatan ya, berarti ada wilayah yang tidak bertuan itu. No man's land itu. Jadi memang anulah harus. Jadi mari kita ini apalagi kalau dalam surat dalam Al-Qur'an itu ro'a itu tidak berarti melihat. Tidak berarti melihat. Saya tunjukkan juga ya, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, dan ketika telah datang, dan ketika datang kepada nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan itu adalah Fathul Makkah ya, penaklukan Mekah itu, waro'aitan nasa, dan kamu melihat manusia, umat, yadkhuluna, masuk ke agama Allah, yadkhuluna fi dinillah afwaja, berbondong-bondong. Sekarang bayangkan kalau ada orang buta tidak melihat ya, oh itu ada apa orang ramai itu, oh itu orang-orang pada masuk ke Islam setelah penaklukan Mekah. Dia bisa mengenal itu, tidak harus melihat toh. Jadi waro'aitan nasa itunya tidak melihat. Orang yang mungkin sakit di dalam rumah, lumpuh gitu, dia juga mendengar itu, tanya, bagaimana itu, apa sih itu rame-rame? Itu adalah orang-orang masuk ke agama Allah, jadi ke masjid, bersahadat dan sebagainya kan gitu. Jadi tidak harus melihat. Nah sekarang gini lagi, Al-Kahfi saya tidak hafal, jadi saya harus nyontek ini. Al-Kahfi 17. Wa taros syamsa idza tala'at tazawaru an kahfi dzatal yamini, dan kamu melihat syamsa, matahari, ketika terbit, tazawaru an kahfi, muncul dalam gua itu dengan miring condong ke arah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimali, dan ketika dia tenggelam condongnya ke arah kiri. Dzatasy shimali ya. Jadi apakah itu wataros syamsanya kamu melihat? Ini kan firman Allah pada Rasul. Dan kamu melihat, tidak melihat lah. Ini udah ribuan tahun yang lalu loh. Ketika ayat ini diturunkan, peristiwa itu, peristiwa Ashabul Kahfi itu adalah sudah ribuan tahun yang lalu, karena itu kan pengikut-pengikut Nabi Isa yang lari dikejar-kejar akhirnya bersembunyi di gua dan tertidur selama 300, ditidurkan oleh Allah selama 350 tahun kan gitu.
Jadi ini tidak mungkin, ini wataros syamsa itu kamu melihat mata tidak mungkin. Nah, jadi itulah anunya. Jadi tentu saja kalaupun tetap Anda mengaruhkan bahwa oh tidak bisa ya, pokoknya harus melihat karena sesuai dengan sumuli ru'yatihi, ya itu keputusan fikih toh, ijtihad fikih Anda. Tapi secara astronomis saya berusaha membantah tuduhan bahwa wujudil hilal itu adalah eh, astronomi yang usang ya. Kalau Anda menuduh seperti itu, Anda harus memberikan bukti astronomis. Kalau kalau isunya akhirnya berpindah pada diskusi fikih, ya udah silakan diskusikan pada ahli dengan ahli fikih kan gitu. Saya bukan ahli fikih, saya mempelajari astronomi untuk menjelaskan ini. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf, saya agak anu lagi. Bukan saja ini apa tuh iklan ya, tapi hanya saya ingin mengingatkan. Pada 2014, saat itu saya mengajar di Malaysia. Saya mengajar di Malaysia 2008 sampai 2015, jadi 7 tahun. Saya memperoleh dana riset untuk saya meneliti akibat dari kita tidak mempunyai kalender Islam. Yaitu karena ada dispute, setiap tahun selalu ada dispute, sehingga saya menulis akibatnya. Kalau kita bisnis umat Islam itu menggunakan kalender Masehi sebagai uh, basis dari accounting sistem accounting, 1 Januari sampai 31 Desember itu berarti ada 11,5 hari tidak terzakati, karena seharusnya haulnya itu pakai kalender Islam kan, 11,5 hari tidak terzakati. Kalau ini menumpuk selama 1400 tahun dan committed by di komit oleh seluruh umat Islam di dunia dalam bisnis ya, itu sudah menumpuk menjadi 10 triliun dolar kekurangan bayar zakatnya. Jadi bukan main-main itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.